Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyelimuti kita semua, amin. Kali ini saya akan menyampaikan rangkuman kisah dakwah Nabi Muhammad SAW sebelum terjadinya Perang Badar. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik channel ini. Langsung saja check it out. Kisah ini menceritakan pengiriman pasukan atau ekspedisi ke jalur perdagangan yang dilewati oleh kaum musyrikin di Mekah sebelum terjadinya Perang Badar. Rasulullah SAW ingin menunjukkan kepada musuh-musuh Islam bahwa sekarang kaum muslimin sudah memiliki kekuatan apabila mereka terus mengancam keamanan kaum muslimin. Dakwah Nabi Muhammad SAW selama di Madinah diwarnai dengan gejolak peperangan dari waktu ke waktu. Ada sekitar 37 peperangan yang terjadi pasca hijrah. Di antaranya 18 peperangan dipimpin oleh Rasulullah. Rasulullah sebagai kepala agama sekaligus kepala pemerintahan di Madinah. Hal ini membuat Rasulullah dapat membangun kekuatan militer di kota Madinah. Karena kekuatan militer itu sangat penting bagi suatu negara. Jika militer suatu negara kuat, maka negara itu tidak mudah diremehkan oleh negara lain, apalagi dijajah. Strategi Rasulullah untuk membangun suatu militer yang sangat kuat dilakukan dengan cara menjalin persahabatan dengan para kabilah dagang yang tinggal atau dekat di kota Madinah, atau kafilah dagang yang melewati jalur Madinah. Dan Rasulullah pun aktif mengirim pasukan ke daerah kafilah-kafilah dagang tersebut. Dan pada suatu hari, kafilah dagang kaum kafir Quraisy yang berdagang ke Syam dan melewati Madinah telah didengar oleh Rasulullah. Maka dari itu, pada bulan Ramadan tanggal 1 Hijriah, Rasulullah mengirimkan Hamzah bin Abdul Muthalib bersama 30 orang muhajirin ke daerah Saiful Bahr. Tujuan dari pengiriman atau ekspedisi ini untuk menghadang kafilah dagang Abu Jahal yang pulang dari Syam yang banyak membawa barang dagangan untuk diperdagangkan di kota Mekah. Sewaktu hijrah ke Madinah, kaum muslimin terpaksa meninggalkan harta dan tempat tinggal mereka di Mekah, dan sebagian besar harta mereka tidak bisa dibawa karena dicegat dan dirampas oleh kaum musyrikin di Mekah. Setelah kaum muslimin hijrah ke Madinah, maka harta kaum muslimin tersebut dijarah oleh kaum musyrikin. Kemudian harta tersebut dikumpulkan oleh kaum musyrikin. Setelah terkumpul banyak, maka harta tersebut digunakan untuk modal dagang kaum musyrikin. Kaum muslimin pun melakukan pengintaian beberapa hari. Akhirnya pasukan perang Hamzah bin Abdul Muthalib bertemu juga kafilah dagang Abu Jahal. Abu Jahal pun sangat terkejut ketika dihadang oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan ketika bertemu, kedua belah pihak pun saling menatap dengan tatapan yang sangat benci. Namun tepat sebelum terjadi pertikaian, datanglah seorang bernama Manji bin Amr dari Bani Amroh. Manji pun berhasil menjadi penengah di antara kafilah mereka. Walaupun tidak terjadi pertikaian, dengan adanya peristiwa ini, kaum kafir Quraisy tahu ternyata kekuatan muslimin sudah semakin besar. Dan kaum kafir Quraisy pun merasa tidak aman lagi ketika akan berdagang ke Syam, yang jalur perdagangannya melewati Madinah. Ekspedisi berlanjut sampai bulan Syawal di tahun pertama. Kali ini Rasulullah menugaskan Ubaidah bin Al-Haris bersama 60 muhajirin ke daerah Robiq.
Dari kejauhan Ubaidah melihat kafilah dagang Abu Sofyan yang diiringi 300 pengawal. Sa'ad bin Abi Waqqas yang tergabung dalam pasukan Ubaidah sangat berperan besar dalam hal ini. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang pemanah yang selalu tepat sasaran. Akhirnya kedua belah pihak saling melempar anak panah tanpa berhadapan langsung seperti perang terbuka. Pada ekspedisi kali ini, dua pasukan Abu Sofyan bergabung dengan pasukan kaum muslimin. Mereka berdua adalah Khutbah bin Huswan, Al-Middad dan Al-Aswan yang telah masuk Islam. Mereka berdua sengaja bergabung dengan kafilah dagang Abu Sofyan. Padahal sebenarnya tujuan mereka adalah hijrah ke Madinah. Ekspedisi pun berlangsung sampai bulan Zulqa'dah. Rasulullah menegaskan Sa'ad bin Abi Waqqas bersama 20 orang pergi ke Al-Horor. Rasulullah pun berkata, "Wahai Sa'ad, kali ini tidak sampai melewati daerah Al-Horor. Jika 2 hari kalian tidak menemukan kafilah dagang kaum kafir Quraisy, maka kembalilah kamu ke Madinah." Sa'ad pun menjawab, "Baik ya Rasulullah." Kemudian pasukan Sa'ad pun berjalan di malam hari dan melakukan pengintaian di siang harinya. Dan benar saja mereka tidak menemukan kafilah dagang kaum kafir Quraisy. Kafilah dagang kaum kafir Quraisy ternyata telah pergi sehari sebelum mereka datang. Pada pertengahan 2 tahun Hijriah, Rasulullah SAW memimpin sendiri 70 kaum muhajirin ke daerah Abwa. Peristiwa ini dikenal dengan Perang Abwa. Sebelum berangkat, Rasulullah mewakilkan kepemimpinan beliau kepada seorang bernama Sa'ad bin Ubaidah. Rasulullah pun berjalan hingga ke daerah Wadan, namun tidak bertemu dengan kafilah dagang kaum kafir Quraisy. Dan ketika melewati pemukiman Bani Damroh, melakukan perjanjian dengan mereka. Majni bin Amr, pemimpin Bani Damroh, sepakat untuk menjalin persahabatan dengan kaum muslimin. Isi perjanjian itu pun dibacakan. Ini adalah perjanjian dari Muhammad dengan Bani Damroh. Sesungguhnya harta dan diri mereka dijamin keamanannya, dan mereka berhak mendapatkan pertolongan jika ada yang menyerang mereka, kecuali jika mereka memerangi agama Allah. Jika Nabi Muhammad mengajak memberi pertolongan, maka mereka harus memenuhinya. Di bulan Rabiul Awal tahun kedua Hijriah, Rasulullah mengirim pasukan ke daerah Bu'a. Bu'a ini dikenal dengan nama Perang Bu'a. Rasulullah bersama 200 muslim menghadang kafilah dagang Umayyah bin Khalaf bersama 2.500 untanya yang membawa barang dagangannya. Namun tidak terjadi peperangan antara kedua belah pihak, dan di bulan yang sama terjadi pencurian di Madinah. Qus bin Jabir bersama kawan sesama musyrikin menyerang kandang hewan milik penduduk Madinah dan berhasil mencuri domba-dombanya. Mendengar hal tersebut, Rasulullah bersama 70 muslim bergegas mengejar Qus ke arah lembah Bukit Sofon. Peristiwa ini dikenal dengan Perang Sofon. Namun sesampai di sana Rasulullah kehilangan jejak Qus. Namun di pertengahan Jumadil Ula hingga Jumadil Akhir tahun kedua Hijriah, Rasulullah bersama 200 kaum muhajirin mengintai kafilah dagang kaum musyrikin di Zulfulsairoh. Maka perang ini disebut dengan Perang Zulfulsairoh. Namun di sana Rasulullah tidak bertemu dengan kafilah dagang kaum kafir Quraisy yang dimaksud.
Ternyata mereka telah lewat daerah ini beberapa hari sebelumnya. Dalam perjalanan ini, Rasulullah melakukan perjanjian persahabatan dengan Bani Mudlik. Pada tahun 2 Hijriah, ekspedisi pun masih terus berlanjut. Kali ini Rasulullah mengutus Abdullah bin Jasi ke Nakhlah. Abdullah berangkat bersama ke-12 muhajirin. Sebelum berangkat, Rasulullah menitipkan surat yang hanya boleh dibaca setelah mereka menempuh 2 hari perjalanan. Setelah 2 hari perjalanan, Abdullah bin Jasi pun membuka surat tersebut. Isi suratnya sebagai berikut. Jika kamu sudah membaca surat ini, maka pergilah menuju Naqqah antara kota Mekah dan Thaif. Selidiki kafilah dagang Quraisy, lalu sampaikan kegiatan mereka kepada kami. Jika kalian semua ingin mati syahid, maka bangkitlah dan pergilah. Namun jika kalian takut, maka kembalilah ke Madinah, karena tidak ada paksaan bagi kalian semua. Setibanya pasukan Abdullah bin Jasi di daerah Nakhlah, mereka melihat rombongan kafilah dagang kaum kafir Quraisy datang dari kejauhan. Salah satu dari mereka pun berkata, "Wahai saudaraku, ini adalah bulan Rajab, salah satu bulan yang diharamkan untuk membuat kekacauan atau peperangan. Tapi ini adalah kesempatan emas. Kalau kita tidak menyerang, maka kesempatan itu akan hilang." Namun dari perundingan tersebut, mereka pun memutuskan untuk berperang. Setelah terjadi peperangan beberapa jam, Amrullah bin Romi, yaitu rombongan kafilah dagang dari kaum kafir Quraisy di Mekah, tewas terbunuh. Dia adalah korban pertama yang terbunuh di pihak kaum kafir Quraisy. Pasukan Abdullah pun berhasil menawan 2 orang dan mengambil seluruh harta barang dagangan kaum kafir Quraisy dan menyisihkan 1/5 harta tawanan tersebut. Ini adalah pertama kalinya kaum muslimin membawa harta rampasan perang. Penyerangan dan perampasan di Nakhlah membuat kaum kafir Quraisy di Mekah ketakutan, dan para pemimpin kaum kafir Quraisy pun berkumpul. Salah satu dari mereka pun berkata, "Sudah kuduga Muhammad pasti akan balas dendam karena sekarang sudah memiliki kekuatan." Sedangkan pemimpin yang lain pun menimpalinya, padahal dulu Muhammad itu tidak ada kekuatan sama sekali, namun sekarang menjadi besar dan kuat. Namun sekembalinya pasukan Abdullah bin Jasi ke Madinah, Rasulullah pun menyampaikan kekecewaan beliau apa yang sudah terjadi di Nakhlah. Rasulullah pun berkata, "Aku tidak memerintahkan kalian untuk berperang di bulan haram," dan menerima harta rampasan serta menawan 2 orang. Setelah kejadian ini, kaum musyrikin menuduh kaum muslimin telah menghalalkan segala cara apa-apa yang dulu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghalalkan segala sesuatunya. Kemudian Allah pun menurunkan wahyu dalam surat Al-Baqarah ayat 217 sebagai berikut. "Mereka bertanya kepadamu berperang di bulan Muharram. Katakanlah berperang pada bulan itu adalah dosa besar. Tapi berperang melawan orang yang memerangi di jalan Allah atau kafir, menghalangi masuk ke Masjidil Haram, mengusir penduduknya dari sekitar, lebih besar dosanya di sisi Allah." Itu tadi rangkaian kisah dakwah Nabi Muhammad SAW sebelum terjadi peperangan, yaitu Perang Badar. Jika saya salah dalam menyampaikan cerita, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada yang kurang, boleh ditambah di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.